Pernahkah Anda membayangkan, setelah kehilangan belahan jiwa yang teramat dicintai, hidup Anda justru terjerat dalam pusaran tekanan tak terhingga dari orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung? Kisah yang akan terungkap ini pasti akan mengusik batin Anda. Seorang perempuan muda yang baru saja menanggung pedihnya perpisahan, justru didesak oleh ayah mertuanya sendiri untuk melahirkan anak demi melanjutkan garis keturunan. Sungguh sebuah situasi paradoks yang syarat akan penderitaan dan pergulatan batin. Akankah ia menemukan kekuatan untuk berdiri tegak di hadapan tuntutan tak masuk akal yang melampaui batas kemanusiaannya ini? Mari kita selami setiap lapis emosi dan titik balik yang dramatis dalam perjalanannya yang penuh air mata. Di sebuah desa kecil bernama Karangturi, yang bersemayam tenang di lereng Gunung Merapi yang megah, di mana udara sejuk pegunungan berpadu dengan kicau burung dan gemerisik daun bambu, hiduplah keluarga Hartono. Mereka menempati sebuah rumah joglo dengan genting tanah liat yang warnanya telah memudar dimakan waktu. Rumah itu pernah menjadi istana yang penuh tawa, kehangatan acara makan bersama, dan obrolan akrab yang tak pernah usai. Namun, kini, ruang itu diselimuti suasana yang berat dan muram, seolah dinding-dinding kayu jatinya turut meratapi hari-hari bahagia yang telah sirna. Banyu, suami tercinta Sita, telah berpulang untuk selamanya 3 bulan lalu dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang tragis di jalanan berkelok menuju kota. Kepergiannya yang mendadak tidak hanya menciptakan lubang menganga yang tak tergantikan di hati Sita, tetapi juga menyeret seluruh keluarga ke dalam pusaran duka yang mendalam dan ketidakpastian. Sita, seorang perempuan berusia 26 tahun dengan mata bening yang kini selalu menyiratkan kabut kesedihan, menjadi pusat dari segala perhatian dan tatapan penuh selidik di dalam keluarga. Di pundaknya kini bukan hanya terpikul peran sebagai seorang menantu, tetapi juga beban ekspektasi yang tak pernah terucap. Ayah mertua Sita, Bapak Hartono, adalah seorang pria dengan perawakan keras. Wajahnya digurati kerutan-kerutan tebal, bukti dari perjuangan hidup yang berat di tanah Jawa yang subur namun penuh tantangan. Beliau pernah menjadi seorang ayah yang penuh kasih dan suami yang setia. Tetapi kematian istrinya 10 tahun silam, dan kini kehilangan putra satu-satunya, telah membuat hatinya membatu. Yang tersisa hanyalah obsesi untuk menjaga dan melanjutkan garis keturunan. Pak Hartono kini memegang sebuah keyakinan kuat yang tak tergoyahkan. Trah Hartono, dengan sejarah lebih dari 100 tahun, tidak boleh berhenti pada generasi Banyu. Dalam benaknya, Sita adalah satu-satunya kunci untuk melestarikan silsilah keluarga. Meskipun itu berarti mendorong menantunya ke dalam situasi pelik, di antara tanggung jawab keluarga dan kebebasan pribadinya yang rapuh. Hari-hari setelah pemakaman yang basah oleh air mata, Sita mencoba bangkit, menyibukkan diri dengan rutinitas harian untuk meredakan nyeri yang menggerogoti jiwanya. Ia dengan telaten merapikan kamar yang pernah menjadi surga kecil mereka. Memeluk setiap benda kenangan seolah itu adalah kepingan mozaik berharga dari masa lalu. Kemeja batik yang sering Banyu kenakan masih menyisakan aroma parfumnya yang khas. Atau buku catatan berisi rencana-rencana masa depan mereka yang belum tuntas. Semua itu membuat hati Sita perih tak tertahankan. Setiap malam, ia duduk di tepi jendela, memandangi hamparan sawah yang terbentang di bawah cahaya rembulan. Bertanya-tanya adakah kekuatan yang tersisa untuk melanjutkan hidup tanpa Banyu di sisinya. Namun, di saat Sita tenggelam dalam dukanya, Pak Hartono memandangnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Baginya, Sita bukan sekadar menantu, melainkan harapan terakhir agar keluarga ini tidak punah.
tidak putus garis keturunannya. Dalam sesi makan malam yang hening, hanya berdua di dapur yang temaram, Pak Hartono seringkali menyinggung tentang kewajiban dan tanggung jawab pada leluhur. Kata-katanya, meski terdengar halus, terasa seperti belati tak kasat mata yang mengiris kalbu Sita. Ia bisa merasakan tekanan gaib yang kian menghimpit, tetapi ia bingung harus berbuat apa. Suatu sore, ketika Sita sedang tekun merajut di beranda, Pak Hartono mendekat sambil membawa sebuah kotak kayu berukir yang sudah kusam. Beliau meletakkan kotak itu di hadapan Sita, tatapannya tegas meski ada getar halus di suaranya. "Ini adalah buku silsilah keluarga Hartono," ucapnya dengan suara berat. "Syarat akan beban waktu dan tanggung jawab. Banyu adalah harapan terbesar Bapak. Dan sekarang, kamulah satu-satunya yang bisa menjaga dan melanjutkannya." Sita menunduk, tak berani menatap mata mertuanya. Ia paham betul apa maksud di balik kata-kata itu. Tetapi hatinya masih hancur, belum sanggup pulih dari kehilangan Banyu. Pikiran untuk memiliki anak, untuk memikul sebuah tanggung jawab yang tak pernah ia siapkan, membuatnya merasa terperangkap dalam sangkar tak terlihat. Perasaan yang bergejolak di dalam diri Sita adalah sebuah pusaran campur aduk antara duka, ketakutan, dan amarah yang mulai membara. Ia teringat masa-masa bahagia bersama Banyu, ketika mereka merajut mimpi tentang sebuah keluarga kecil di mana mereka bebas menentukan masa depan sendiri. Kini, mimpi itu hancur berkeping-keping, dan ia dipaksa memainkan peran yang tak pernah ia inginkan. Ketidakadilan takdir membuatnya ingin menjerit, tetapi ia hanya bisa membungkam mulutnya, menggigit bibir untuk menahan air mata yang mendesak keluar. Sementara itu, Pak Hartono bukanlah orang yang tak punya perasaan. Di balik penampilan kerasnya, ia memikul duka mendalam seorang ayah yang kehilangan putra. Setiap malam, ia duduk bersimpuh di depan foto Banyu, membisikkan permohonan maaf karena tak mampu melindungi anaknya. Namun, justru rasa sakit itulah yang membuatnya semakin terobsesi untuk menjaga garis keturunan. Ia percaya, jika Sita bisa melahirkan seorang putra, itu akan menjadi cara agar Banyu tetap hidup, agar jiwa putranya tenang di alam sana. Pertentangan batin antara kasih sayangnya pada Sita dengan caranya sendiri dan obsesinya pada tanggung jawab telah mendorongnya menjadi semakin kaku dan kejam. Ketegangan antara Sita dan Pak Hartono kian memuncak, meski keduanya berusaha menyembunyikannya di balik topeng keseharian. Obrolan singkat yang basa-basi perlahan berubah menjadi perang dingin, di mana setiap kata yang terucap membawa makna tersembunyi. Entah itu berisi tuntutan atau harapan. Sita merasa haknya untuk berduka, haknya untuk menjalani hidupnya sendiri, telah dirampas. Ia mulai bimbang, bisakah ia terus bertahan di rumah ini, di mana kenangan tentang Banyu menjadi sumber ketenangan sekaligus sumber penderitaan yang tak berkesudahan. Akhirnya, sebuah insiden meledak, menyulut api amarah yang terpendam. Suatu malam, ketika Sita sedang membersihkan foto Banyu di ruang tengah, ia tak sengaja menyenggol dan menjatuhkan sebuah guci keramik antik peninggalan leluhur hingga pecah berkeping-keping. Pak Hartono, yang sedang berada di teras, langsung masuk dengan wajah memerah karena amarah. "Kamu sama sekali tidak menghargai Banyu, tidak menghargai leluhur," bentaknya, suaranya bergetar karena murka. Sita terperanjat, hatinya hancur. Ia mencoba menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Namun, Pak Hartono tak mau mendengar. Ia menunjuk ke arah pintu dengan tatapan dingin dan kejam. "Jika kamu tidak bisa menjalankan kewajibanmu, jangan tinggal di rumah ini lagi." Petik 2.
Ucapan itu bagai sebilah pedang yang menusuk jantung Sita, membuatnya menangis terseduh-seduh. Siapapun yang melihatnya pasti akan ikut merasakan kemarahan terhadap kekerasan hati Pak Hartono. Sekaligus merasakan kepedihan yang mendalam untuk Sita. Seorang perempuan muda yang menanggung terlalu banyak luka. Setelah insiden guci pecah itu, hubungan Sita dan Pak Hartono membeku. Sita mulai menghindar. Ia hanya keluar kamar jika benar-benar perlu dan selalu menjaga jarak saat makan bersama. Ia merasa seperti hidup di rumah orang asing, bukan lagi menjadi dirinya sendiri. Setiap sudut rumah, setiap perabotan, mengingatkannya pada Banyu. Tetapi kini semua itu juga membawa serta rasa takut akan ekspektasi raksasa yang dibebankan Pak Hartono di pundaknya yang ringkih. Sita mulai menulis buku harian sebagai pelarian. Untuk menumpahkan segala resah yang menyesakkan dada. Halaman-halaman buku itu terisi dengan cepat oleh tulisan tangan yang basah oleh air mata. Tempat ia mencurahkan kerinduannya pada Banyu. Ketidakberdayaannya menghadapi Pak Hartono. Dan mimpi-mimpi indah yang telah sirna. Mas Banyu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tulisnya. Air mata memburamkan tintanya. Aku hanya ingin menjaga bayangmu di hatiku. Tapi mereka ingin aku melahirkan seorang anak untuk menggantikanmu. Aku sudah tidak sanggup lagi. Baris-baris itu adalah jeritan hatinya yang paling jujur. Teriakan bisu seorang perempuan yang terkoyak antara cinta pada mendiang suaminya dan tanggung jawab yang dipaksakan. Antara masa lalu yang penuh kenangan dan masa depan yang suram. Sementara itu, Pak Hartono juga tidak merasa lebih baik. Ia menyadari sikap Sita yang menjaga jarak. Tetapi bukannya mencoba memperbaiki. Ia justru merasa tersinggung. Baginya, Sita adalah simbol, harapan terakhir bagi kelangsungan hidup Tra Hartono. Ia mulai menemui kerabat-kerabat di desa, menceritakan keinginannya. Sebagian mendukungnya, mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban Sita untuk memberikan keturunan. Namun, yang lain, terutama Ibu Lastri, sahabat karib almarhumah Ibu Banyu, menasihatinya untuk memberi Sita ruang dan waktu untuk menyembuhkan lukanya. Tono, anak itu baru saja kehilangan suaminya. Jangan kamu paksa lagi, ujar Bu Lastri dengan nada penuh simpati. Tetapi Pak Hartono hanya menggeleng pelan, matanya menunjukkan kekeras-kepalaan yang tak tergoyahkan. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan menjaga nama baik keluarga ini? Petik 2. Peristiwa yang membuat semua orang geram akhirnya terjadi ketika Pak Hartono, dalam momen yang tak terkendali, secara terbuka membicarakan masalah Sita di sebuah acara selamatan desa. Di hadapan puluhan warga, Pak Hartono dengan lantang menyatakan bahwa Sita memiliki kewajiban untuk melahirkan anak laki-laki. Demi membayar utang pada Banyu dan keluarga. Ucapan yang tidak pantas dan penuh paksaan itu menyebar seperti api di desa. Menjadikan Sita bahan gunjingan. Sebagian orang merasa kasihan, tetapi tidak sedikit yang mulai memandangnya dengan tatapan menghakimi. Seolah-olah ia telah gagal menjalankan apa yang disebut kewajiban. Ketika Sita mendengar cerita itu dari seorang tetangga yang baik hati, dunia serasa runtuh di bawah kakinya. Ia berlari ke kamar, membanting pintu, dan menangis hingga lemas. Penghinaan di depan umum itu tidak hanya melukai harga dirinya, tetapi juga membuat siapapun yang mendengarnya ikut marah pada sikap Pak Hartono yang egois dan tidak sensitif. Namun, di tengah badai emosi itu, sebuah momen menyentuh tiba-tiba muncul, meluluhkan hati. Suatu malam, ketika Sita sedang duduk di dekat jendela sambil memeluk kemeja batik Banyu, ia mendengar suara lirih dari halaman. Penasaran,
Ia mengintip dan melihat Pak Hartono sedang duduk sendirian di bawah pohon mangga rindang. Tempat Banyu sering bermain saat kecil. Beliau memegang sebuah foto Banyu yang sudah kusam. Pundaknya bergetar menahan isak tangis yang tertahan. "Nyu, Bapak minta maaf, Le," bisiknya dengan tulus. "Bapak hanya ingin kamu tetap hidup, meski hanya lewat seorang cucu." Momen kerapuhan itu mengungkap luka yang teramat dalam di batin Pak Hartono. Membuat siapapun yang melihatnya akan merasa iba. Sekejam apapun tindakannya, pada akhirnya ia hanyalah seorang ayah yang putus asa. Mencoba berpegang pada apapun yang tersisa dari kenangan tentang putra tercintanya. Bagian cerita ini ditutup dengan sebuah penemuan yang menggantung. Sita secara tak sengaja menemukan sepucuk surat lama dari Banyu. Terselip rapi di dalam sebuah buku di rak. Dalam surat itu, Banyu menulis tentang mimpinya yang sederhana. Sebuah kehidupan yang damai dan bahagia bersama Sita, di mana mereka bisa bebas mencintai dan menjadi diri sendiri, tanpa terikat oleh ekspektasi berat dari keluarga. Surat itu bagai oase yang menyejukkan jiwa Sita, tetapi sekaligus bagai pisau tajam yang menusuk hatinya, mengingatkannya bahwa ia sedang dirampas dari mimpi dan kebebasan yang dulu sangat ingin dilindungi oleh Banyu untuknya. Sita menggenggam erat surat itu, air mata mengalir tanpa suara. Ia bertanya-tanya, adakah ia memiliki kekuatan untuk bangkit dan memperjuangkan haknya untuk hidup? Atau akankah ia selamanya terjebak di perbatasan rapuh yang menyakitkan antara cinta untuk Banyu dan tanggung jawab yang dipaksakan oleh Pak Hartono? Beberapa hari setelah peristiwa di acara selamatan desa, suasana di rumah keluarga Hartono menjadi semakin menyesakkan. Sita merasa setiap langkahnya diawasi, setiap tindakannya dinilai. Gunjingan para tetangga, meski tidak terdengar langsung, terasa seperti angin dingin yang menyusup ke dalam benaknya, membuatnya semakin menarik diri ke dalam tempurung kesepian. Ia menghindari keluar rumah, hanya berdiam di kamarnya, tempat ia merasa paling aman dikelilingi kenang-kenangan Banyu. Namun, bahkan di ruang pribadinya, tekanan dari Pak Hartono terasa seperti bayangan gelap yang siap menelannya ke dalam keputusasaan. Pak Hartono, setelah secara terbuka menuntut Sita untuk memiliki anak, tampaknya menjadi semakin keras kepala. Baginya, ini bukan lagi sekadar keinginan pribadi, melainkan sebuah misi suci, sebuah janji pada leluhur dan pada Banyu. Ia mulai menunjukkan kontrol yang lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari Sita. Setiap pagi, ia memanggil Sita untuk berbicara tentang kewajiban pada Trah. Mengulang-ulang kisah tentang kejayaan leluhur keluarga Hartono dan para pria yang telah berkorban demi menjaga kehormatan keluarga. Kata-kata itu, meski tidak berisi ancaman langsung, membuat Sita merasa seperti terpenjara dalam sangkar tak terlihat. Suatu sore, ketika Sita sedang memetik sayuran di halaman belakang, Pak Hartono tiba-tiba datang membawa sebuah buku catatan yang sampulnya sudah usang. Ia meletakkan buku itu di atas meja bale-bale, tatapannya serius. "Ini daftar resep jamu penyubur kandungan," katanya dengan suara rendah namun penuh paksaan. "Kamu masih muda, masih sehat. Asal kamu mau berusaha, semua akan baik-baik saja." Sita tertegun, tangannya yang sedang memegang seikat kangkung bergetar hebat. Ia tak pernah membayangkan Pak Hartono akan bertindak sejauh ini, ikut campur secara langsung ke dalam tubuh dan kehidupan pribadinya yang paling intim. Api amarah menyala hebat di dalam hatinya. Tetapi ia berusaha menahannya, hanya mengangguk kaku lalu membuang muka. Di saat itu, ia merasa dirinya bukan lagi manusia, melainkan sebuah alat yang digunakan untuk melayani tujuan orang lain.
Perasaan Sita kini adalah campuran rumit antara duka yang mendalam, rasa tak berdaya, dan kemarahan yang meluap. Ia teringat masa-masa damai bersama Banyu, saat suaminya selalu menghormati setiap keputusannya. Sekecil apapun itu, Banyu pernah berkata, "Sita, apapun yang kamu inginkan, Mas akan selalu mendukung. Keluarga kita adalah milik kita berdua, tidak ada yang berhak memaksa." Namun kini, ketika Banyu tiada, Sita merasa suaranya, haknya untuk bersuara, telah sepenuhnya direnggut. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sedang mengkhianati janji Banyu dengan membiarkan Pak Hartono menekannya seperti ini? Ataukah ia sedang mengkhianati dirinya sendiri karena tidak cukup berani untuk membela diri? Sebuah peristiwa yang sangat menyentuh terjadi pada suatu malam saat hujan deras mengguyur desa. Sita tak tahan lagi dengan suasana rumah yang menyesakkan. Ia mengambil payung dan berjalan menembus hujan, menuju pemakaman desa tempat Banyu beristirahat. Di bawah cahaya lampu yang remang-remang dan derai hujan, ia berlutut di samping pusara suaminya. Air matanya menyatu dengan air hujan yang dingin. "Mas Banyu, aku minta maaf," bisiknya dengan suara parau. "Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup ini. Kamu berjanji akan selalu ada di sisiku, tapi sekarang aku sendirian." Ia menceritakan segalanya. Tekanan dari Pak Hartono, gunjingan warga, dan ketakutannya bahwa ia akan kehilangan dirinya sendiri. Momen itu, ketika seorang perempuan muda bersimpuh di samping makam suaminya, mencurahkan isi hatinya pada orang yang telah tiada dalam keputusasaan yang memuncak, membuat hati siapapun yang melihatnya akan ikut teriris. Itu adalah simbol dari rasa sakit yang tak terkatakan, dari hati yang rapuh yang mencoba berpegangan pada harapan. Namun, tak lama setelah itu, kemarahan kembali tersulut ketika sebuah peristiwa lain terjadi. Dalam perjalanan pulang, Sita tak sengaja mendengar percakapan Pak Hartono dengan salah seorang kerabat. Ayah mertuanya itu sedang membahas rencana untuk mencari seorang pria baik-baik di desa untuk dinikahkan dengan Sita. Syaratnya, pria itu harus setuju jika anak yang lahir nanti menjadi bagian dari Tra Hartono. "Anak itu tidak bisa terus-terusan menjanda," kata Pak Hartono dengan nada tegas dan dingin. "Kalau dia tidak mau sukarela, kita yang harus carikan jalan, kita yang harus atur." Kata-kata itu bagai pukulan telak bagi Sita. Ia berdiri membeku di bawah hujan, payungnya terjatuh dari genggaman. Dunia serasa runtuh. Pikiran bahwa Pak Hartono tidak hanya memaksanya memiliki anak, tetapi juga tega mengatur sisa hidupnya, membuatnya merasa terhina dan terluka begitu dalam. Siapapun pasti akan ikut geram melihat kontrol berlebihan dan kediktatoran Pak Hartono. Sekaligus merasa sangat kasihan pada Sita, seorang perempuan muda yang dirampas haknya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Sementara itu, Pak Hartono juga bergulat dengan perasaannya sendiri. Meski tindakannya tampak kejam, ia bukanlah orang yang tak punya hati. Setiap malam, ia duduk di depan foto Banyu, hatinya terasa sesak oleh duka. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi putranya. Dan obsesi pada garis keturunan menjadi satu-satunya cara baginya untuk merasa masih bisa melakukan sesuatu untuk Banyu. Namun, ia tak sadar bahwa obsesi ekstrim itulah yang justru mendorong Sita semakin jauh. Mengubah rumah yang pernah penuh cinta menjadi medan perang yang tegang. Bagian ini berakhir dengan sebuah momen emosional ketika Sita memutuskan untuk menghadapi Pak Hartono secara langsung saat makan malam. Ketika mertuanya itu sekali lagi menyinggung soal kewajiban pada Tra, Sita tak bisa menahan diri lagi. Ia meletakkan sendok dan garpunya.
menatap lurus ke mata Pak Hartono. Suaranya bergetar namun penuh ketegasan. "Bapak, Sita sangat menghormati Bapak. Tapi Sita bukan alat, bukan mesin untuk melahirkan anak. Sita juga punya hati, punya rasa sakit. Apa Bapak pernah sekali saja memikirkan perasaan Sita?" Petik 2. Ucapan lugas itu membuat Pak Hartono terdiam, terkejut. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa langsung menjawab. Sita bangkit dari meja makan, meninggalkan Pak Hartono yang duduk termangu dengan pikirannya yang berkecamuk. Momen krusial itu adalah titik balik, menunjukkan bahwa Sita perlahan mulai menemukan kembali suaranya, meski baru setitik cahaya di tengah kegelapan. Setelah konfrontasi sengit di meja makan itu, hubungan Sita dan Pak Hartono memasuki fase buntu. Pak Hartono tidak lagi secara langsung menyebut soal anak, tetapi tatapannya selalu penuh arti, menyiratkan keinginan yang belum padam, seolah ia sedang menunggu Sita menyerah. Sementara itu, Sita merasa seperti berjalan di atas seutas tali tipis. Salah langkah sedikit saja, ia bisa jatuh ke jurang keputusasaan. Ia mulai mencari pelipur lara dari hal-hal kecil. Merawat kebun sayur di belakang rumah. Membaca kembali surat-surat cinta dari Banyu. Atau mengobrol dengan Ibu Lastri. Satu-satunya orang di desa yang benar-benar memahaminya. Bu Lastri, dengan rambutnya yang memutih dan senyumnya yang teduh, telah menjadi sandaran batin bagi Sita. Dalam sebuah kunjungan, Bu Lastri bercerita tentang almarhumah Ibu Banyu, Bu Haryani, yang ternyata juga pernah mengalami tekanan serupa dari keluarga suaminya. Dulu Haryani juga dipaksa untuk punya anak laki-laki, kata Bu Lastri dengan nada lirih. Tapi dia sangat tegar berjuang. Dan Banyu adalah buah dari cinta sejati mereka, bukan hasil dari kewajiban yang dipaksakan. Kisah tentang Bu Haryani membuat Sita merasakan ikatan yang dalam dengan ibu mertua yang tak pernah ia temui itu. Kisah itu juga menyalakan setitik harapan di hatinya, bahwa ia pun bisa menemukan jalan keluar. Namun, tekanan dari Pak Hartono tidak berhenti, bahkan meningkat. Sebuah peristiwa yang membuat semua orang marah terjadi ketika Pak Hartono mengundang seorang orang pintar yang cukup dikenal di daerah itu untuk melakukan ritual kesuburan di rumah. Ia percaya, dengan campur tangan kekuatan gaib, Sita akan lebih mudah hamil. Ritual itu diadakan di halaman rumah. Asap kemenyan mengepul dan mantra-mantra terdengar menggema. Sita, meski hatinya menolak, dipaksa untuk ikut serta. Ia duduk di sana, di tengah lingkaran orang-orang asing, merasa seperti dijadikan tumbal. Ketika sang orang pintar meletakkan tangannya di bahu Sita dan berkata bahwa ia harus membuka hati untuk menerima berkah, Sita tak tahan lagi. Ia bangkit dan berlari masuk ke kamar, membanting pintu. Penghinaan terang-terangan itu membuat siapapun akan marah. Bukan hanya karena tahayul buta Pak Hartono, tetapi juga karena caranya yang sama sekali mengabaikan perasaan dan privasi Sita. Emosi Sita pada tahap ini adalah pusaran antara keputusasaan dan keinginan untuk memberontak. Ia mulai berpikir untuk meninggalkan rumah itu. Meninggalkan desa yang penuh tekanan ini untuk mencari kehidupan baru. Namun, setiap kali menatap foto Banyu, ia merasa seolah akan mengkhianatinya. Suasana di rumah keluarga Hartono semakin mencekam setelah ritual yang gagal itu. Sita merasa seperti hidup di penjara tak terlihat, di mana setiap tatapan dan ucapan Pak Hartono adalah beban. Ia semakin menghindar. Dan makan malam bersama menjadi momen canggung di mana keheningan terasa begitu tegang. Sementara itu, Pak Hartono tampaknya tidak menyadari betapa dalam luka yang telah ia torehkan. Baginya,
Ritual itu adalah usaha terakhir. Tindakan putus asa untuk melindungi apa yang ia yakini sebagai kehormatan keluarga. Ia menjadi lebih mudah marah untuk hal-hal sepele. Suatu kali, ketika Sita tak sengaja menumpahkan sambal di meja makan, Pak Hartono tiba-tiba membentak, "Kamu ini ceroboh sekali. Begini bagaimana mau menjaga nama baik keluarga?" Petik 2. Sita terdiam. Bukan karena bentakan itu, tetapi karena cara Pak Hartono menghubungkan kesalahan kecil dengan beban tanggung jawab raksasa yang ia pikulkan. Ia menunduk menelan air mata, tetapi api amarah di hatinya mulai membara. Sebuah peristiwa yang sangat menyentuh terjadi pada suatu malam ketika Sita menemukan sebuah kotak kecil di laci meja banyu. Di dalamnya ada sebuah gelang perak dengan ukiran "Selalu Cinta Sita" dan secarik kertas kecil. Di kertas itu, Banyu menulis, "Sita sayang, Mas tidak berjanji bisa memberikan seluruh dunia untukmu. Tapi Mas berjanji akan memberikan seluruh dunia Mas untuk melindungi senyummu." Membaca tulisan itu, Sita menangis terseduh-seduh. Ia mengenakan gelang itu, merasakan kehangatan Banyu yang seolah masih tersisa. Momen itu, ketika Sita memeluk erat gelang kenangan dari Banyu sambil membisikkan namanya, membuat siapapun yang mengetahuinya akan ikut merasa pilu. Ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa Sita tidak hanya berjuang melawan tekanan, tetapi juga berusaha keras mempertahankan kepingan-kepingan memori berharga tentang orang yang paling ia cintai. Namun, api konflik benar-benar meledak ketika Pak Hartono membuat keputusan final yang tak bisa ditolerir lagi oleh Sita. Suatu pagi, ia memanggil Sita ke ruang tamu dan memberitahukan bahwa ia telah mengatur pertemuan dengan seorang pria di desa. Pria itu adalah putra dari keluarga terpandang dan bersedia menikahi Sita dengan syarat yang jelas. Anak yang lahir nanti harus menjadi bagian dari Tra Hartono. "Kamu sudah tidak muda lagi, Sita," kata Pak Hartono dengan suara dingin dan kaku. "Ini jalan terbaik, satu-satunya cara agar kamu bisa menunaikan kewajibanmu pada Banyu dan keluarga ini." Sita berdiri mematung, darahnya serasa berhenti mengalir. Ia tak percaya Pak Hartono bisa bertindak sejauh ini. Tidak hanya memaksanya punya anak, tetapi juga mengatur seluruh sisa hidupnya. Amarah yang selama ini terpendam akhirnya meledak. "Bapak pikir Sita ini apa? Barang dagangan yang bisa ditukar dengan anak laki-laki demi kehormatan keluarga? Sita bukan budak siapapun," teriaknya dengan putus asa. Ucapan penuh amarah itu membuat Pak Hartono terperanjat. Ia bangkit berdiri, menunjuk ke arah Sita, suaranya bergetar hebat. "Berani kamu bicara kurang ajar seperti itu padaku? Apa kamu lupa bagaimana Banyu berkorban dan mencintaimu?" Petik 2. Perdebatan itu berubah menjadi pertengkaran hebat. Sita, dengan segala kepedihan dan kemarahan yang terpendam, menceritakan kembali hari-harinya yang penuh penderitaan setelah Banyu tiada. Tentang bagaimana ia berusaha menjadi menantu yang baik meski hatinya hancur. "Apa Bapak pernah, sekali saja, bertanya bagaimana perasaan Sita?" teriaknya. Air mata membasahi pipi. "Bapak hanya peduli pada kehormatan keluarga. Tapi Sita ini manusia, Pak. Punya hati, punya perasaan." Petik 2. Pak Hartono, yang merasa tertohok, membalas dengan kata-kata yang kejam. "Kalau kamu tidak bisa melakukan apa yang aku mau, pergi dari rumah ini. Aku tidak butuh menantu yang hanya bisa menangis dan membangkang." Petik 2. Kata-kata kejam itu membuat Sita terdiam. Ia berlari keluar rumah, tidak membawa apapun kecuali gelang perak peninggalan Banyu. Meninggalkan Pak Hartono yang berdiri dengan wajah penuh amarah yang bercampur dengan sekelumit penyesalan.
Tindakan Sita yang pergi dari rumah adalah titik balik penting, menunjukkan bahwa ia telah berani melawan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, itu juga meninggalkan pertanyaan besar. Kemana ia akan pergi? Dan bisakah ia menemukan kedamaian? Sementara itu, Pak Hartono juga dilanda penyesalan. Setelah Sita pergi, ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto Banyu. Kata-kata Sita yang penuh amarah terus terngiang di kepalanya, membuatnya untuk pertama kalinya benar-benar merenung. Ia teringat bagaimana Banyu selalu berkata bahwa kebahagiaan Sita adalah yang terpenting. Kini, ia sadar bahwa dengan tangannya sendiri, ia telah menghancurkan kebahagiaan itu. Rasa sakit kehilangan anak, ditambah dengan penyesalan karena telah mendorong Sita ke titik terendah, membuatnya menangis terseduh-seduh, sebuah momen langka di mana ia menunjukkan kerapuhannya. Sita, setelah lari dari rumah, mencari perlindungan di rumah Bu Lastri. Wanita bijak itu memeluk Sita erat ketika ia tiba dengan tubuh basah kuyup karena hujan. "Kenapa sampai begini, Nduk?" tanyanya cemas. Sita menceritakan segalanya. Bu Lastri mendengarkan dengan seksama, matanya menyiratkan kemarahan sekaligus simpati yang dalam. "Hartono memang salah, Nduk," katanya. "Tapi kamu jangan biarkan rasa sakit membuatmu buta. Hidupmu masih panjang di depan." Kata-kata Bu Lastri sedikit menenangkan hati Sita yang hancur. Tetapi di lubuk hatinya, ia masih merasa tersesat. Di rumah keluarga Hartono, Pak Hartono menjadi pendiam. Para tetangga mulai bergunjing. Sebagian menyalahkan Sita karena dianggap tidak berbakti. Tetapi banyak perempuan muda di desa yang justru bersimpati dan mengagumi keberaniannya. Sebuah momen emosional terjadi ketika Sita, dalam kelemahannya, memutuskan untuk kembali ke rumah sebentar untuk mengambil beberapa barang. Ia masuk ke kamarnya, semua masih sama. Saat membuka buku hariannya, ia membaca kembali tulisannya. "Mas Banyu, aku tidak mau hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Tapi aku takut jika aku pergi, aku akan kehilanganmu selamanya." Ia menangis terseduh-seduh, memeluk buku harian itu seolah Banyu ada di sampingnya. Momen itu adalah pengingat bahwa sebesar apapun penderitaannya, cintanya pada Banyu tetap abadi. Namun, kemarahan kembali tersulut ketika sebuah peristiwa tak terduga terjadi, mengungkap rahasia yang lebih mengerikan. Saat Sita berada di rumah Bu Lastri, Pak Hartono, dalam keadaan kalut, mendatangi kepala desa untuk meminta bantuannya mendidik Sita. Ia menyatakan bahwa Sita telah mengkhianati keluarga dan harus segera dibawa pulang untuk memenuhi kewajibannya. Kepala desa yang berpikiran kolot setuju dan menyuruh beberapa orang untuk menjemput Sita. Ketika mereka datang dan menuntut Sita untuk pulang, ia berdiri membeku, merasa seluruh dunia telah meninggalkannya. "Saya bukan kriminal," teriaknya. Bu Lastri berdiri di ambang pintu, menghalangi mereka. "Kalian tidak punya hak memaksa anak ini. Dia manusia, bukan barang," bentaknya. Konfrontasi itu untuk sementara berakhir, tetapi meninggalkan luka baru yang lebih dalam di hati Sita. Di akhir bagian ini, sebuah secercah harapan muncul. Suatu malam, Bu Lastri memberikan sepucuk surat lama yang pernah ditulis oleh almarhumah Ibu Banyu. "Bu Haryani, untuknya." Dalam surat itu, Bu Haryani bercerita tentang perjuangannya mempertahankan cinta dan bagaimana ia mengajari Banyu bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kebebasan dan rasa saling menghormati. "Jika suatu saat Sita menghadapi kesulitan, katakan padanya bahwa ia tidak pernah sendirian," tulis Bu Haryani. Membaca surat itu, Sita merasa mendapat kekuatan luar biasa. Ia menggenggam surat itu erat.
Air matanya kembali mengalir. Tetapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena secercah harapan bahwa ia bisa menemukan kembali dirinya sendiri. Cerita ini berakhir dengan gambaran Sita yang berdiri di bawah langit malam. Matanya memancarkan keteguhan, seolah siap menghadapi tantangan apapun yang menantinya. Hujan masih turun dengan deras di luar jendela yang sudah usang. Tetesannya yang ritmis dan muram seolah ingin menenggelamkan rumah itu dalam keheningan yang pekat. Sita duduk meringkuk di kursi rotan tua. Tangannya yang dingin memeluk secangkir teh yang sudah lama mendingin. Pandangannya kosong, tertuju pada potret Banyu, suaminya, yang tergantung di dinding. Senyum lembut Banyu dalam foto itu seolah menghibur, namun sekaligus menyiratkan sedikit teguran atas apa yang terjadi di keluarganya. Sudah 3 tahun sejak Banyu pergi. 3 tahun Sita hidup dalam bayang-bayang duka sambil berusaha menjadi menantu yang baik. Tetapi tekanan dari Pak Hartono, ayah mertuanya, semakin berat. Menuntutnya untuk melahirkan penerus seolah itulah satu-satunya tujuan hidupnya. Sita pernah berpikir ia sanggup menahannya. Tetapi kata-kata tajam, tatapan menghakimi, dan kebisuan yang tak berdaya dari dirinya sendiri telah mengikis kesabarannya. Malam ini, Sita tidak bisa tidur. Ia merasa sesak, seolah ada rahasia yang membebani hatinya. Kakinya tanpa sadar membawanya ke kamar Banyu yang jarang ia masuki. Aroma cendana yang khas dari suaminya masih tertinggal di sana. Tangannya terulur menyentuh meja kerja Banyu, tempat suaminya biasa menulis buku harian. Ia tak pernah berani membacanya, takut membuka kembali luka lama. Namun malam ini, ada dorongan kuat. Sita menarik laci dan mengambil buku bersampul kulit yang sudah usang itu. Hatinya berdebar kencang. Ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan Banyu muncul, syarat emosi. Tanggal 12 Oktober tahun 2018. Sita, kamu adalah cahaya dalam hidupku. Aku tahu kamu telah banyak berkorban untukku. Dan aku merasa egois menahanmu di keluarga yang penuh tekanan ini. Tapi aku berjanji, aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Air mata Sita mengalir deras. Ia terus membalik halaman. Banyu menulis tentang cinta mereka, mimpi-mimpi mereka, dan kekhawatiran tersembunyi tentang kesehatannya sendiri. Namun, ketika ia mencapai halaman terakhir, sebuah kalimat membuatnya membeku. Tanggal 20 Oktober tahun 2021. Aku sudah tahu kebenarannya tentang Bapak. Aku tidak percaya Bapak menyembunyikan ini dari semua orang. Kalau Sita tahu, dia tidak akan pernah memaafkan Bapak. Tapi apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa membiarkan Sita terluka lagi. Darah Sita serasa berhenti mengalir. Kebenaran apa? Rahasia apa yang ditemukan Banyu? Amarah dan kebingungan bercampur aduk. Ia ingin berlari ke kamar Pak Hartono dan menuntut penjelasan, tetapi akal sehatnya menahannya. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Keesokan paginya, saat Pak Hartono pergi rapat desa, Sita memberanikan diri menggeledah kamar mertuanya. Rasa bersalah menyelimutinya, tetapi rasa penasaran dan sakit hati mengalahkan segalanya. Di dalam lemari jati tua, ia menemukan sebuah kotak kayu berukir yang terkunci. Setelah mencari-cari, ia menemukan kuncinya di laci meja. Saat kotak itu terbuka, Sita melihat setumpuk dokumen dan surat-surat yang sudah menguning. Dokumen pertama adalah surat-surat tanah. Ia bingung. Tetapi ketika ia membuka salah satu surat, jantungnya serasa berhenti berdetak. Surat itu ditulis oleh seorang perempuan bernama Ratih. Ditujukan kepada Pak Hartono lebih dari 30 tahun yang lalu. Isinya penuh dengan kepedihan dan kekecewaan. Mas Tono,
Mas berjanji akan menikahiku, akan memberikan keluarga yang utuh untuk anak kita. Tapi Mas memilih keluargamu, memilih apa yang disebut kehormatan terah daripada aku dan bayi ini. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini lagi. Aku akan pergi, dan aku mohon, jangan pernah mencari kami. Kepala Sita terasa pening. Pak Hartono punya anak di luar nikah, dan Banyu tahu tentang itu. Ia terus membaca surat-surat lainnya. Setiap surat bagai belati yang menusuk jantungnya. Ratih hamil, tetapi Pak Hartono, karena tekanan keluarga, tega meninggalkannya. Seorang anak laki-laki telah lahir, tetapi tak seorang pun di keluarga ini tahu keberadaannya. Sita terduduk di lantai, air mata mengalir deras. Ia tidak hanya sakit hati karena rahasia Pak Hartono, tetapi juga karena Banyu harus menanggung beban ini sendirian. Banyu tahu tentang saudara tirinya, tetapi tak bisa bicara, mungkin karena takut menghancurkan keluarga dan melukai Sita, orang yang paling ia cintai. Amarah yang selama ini terpendam kini meledak. Pak Hartono, orang yang selalu berkoar-koar tentang kehormatan dan tanggung jawab keluarga, ternyata adalah seorang munafik. Ia memaksa Sita untuk melanjutkan garis keturunan, sementara ia sendiri telah membuang darah dagingnya. Sita merasa dikhianati, bukan hanya oleh Pak Hartono, tetapi juga oleh dirinya sendiri yang telah berkorban begitu banyak untuk menyenangkan mertuanya. Malam itu, Sita memutuskan untuk menghadapi Pak Hartono. Ia meletakkan tumpukan dokumen dan surat-surat itu di atas meja, matanya menatap tajam. "Bapak, tolong jelaskan ini apa?" Suaranya bergetar karena marah. Wajah Pak Hartono memucat, tangannya gemetar saat memegang surat itu. Setelah hening lama, ia berkata dengan suara lirih, "Sita, kamu tidak akan mengerti. Dulu Bapak tidak punya pilihan." "Tidak punya pilihan?" teriak Sita, air matanya kembali mengalir. "Bapak tega meninggalkan seorang perempuan dan anak kandung Bapak sendiri. Apa Bapak tahu betapa menderitanya mereka? Dan Bapak masih berani memaksa saya melahirkan anak demi melanjutkan garis keturunan yang Bapak sebut kehormatan itu?" Petik 2. Pak Hartono menunduk, tak bisa berkata-kata lagi. Untuk pertama kalinya, Sita melihatnya begitu lemah, bukan lagi sosok mertua otoriter yang ia kenal. Tetapi kelemahan itu tidak meredakan amarah di hati Sita. Ia berbalik pergi, meninggalkan Pak Hartono sendirian di ruangan yang kosong, berhadapan dengan rahasia yang telah ia kubur selama puluhan tahun. Setelah konfrontasi itu, Sita merasa hampa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Amarahnya masih membara, tetapi bercampur dengan rasa sakit yang mendalam. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Banyu yang membawa rahasia ini hingga ke liang lahat. Sita memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Ratih dan putranya yang misterius itu. Ia menghubungi seorang teman yang bekerja sebagai jurnalis di Surabaya, meminta bantuannya untuk melacak informasi. Beberapa hari kemudian, sebuah email datang dengan detail yang mengejutkan. Ratih telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu karena kanker. Sebelum meninggal, ia meninggalkan sepucuk surat untuk putranya, menceritakan segalanya tentang Pak Hartono. Putranya, bernama Agung, kini tinggal di Surabaya. Ia bekerja sebagai seorang insinyur sipil, menjalani hidup sederhana tanpa pernah tahu tentang ayah kandungnya sampai ia membaca surat dari ibunya. Sita membaca informasi tentang Agung berulang kali, hatinya sesak. Ia membayangkan seorang anak yang tumbuh tanpa ayah, seorang ibu tunggal yang berjuang keras, dan seorang pria Pak Hartono yang memilih untuk berpaling dari semua itu. Ia memutuskan harus bertemu Agung, bukan hanya untuk mencari kebenaran,
tetapi juga untuk menebus sebagian kesalahan besar keluarganya. Perjalanan menemui Agung tidaklah mudah. Sita bergulat dengan dirinya sendiri, takut kemunculannya akan mengacaukan hidup Agung. Tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia ingin Agung tahu bahwa ia tidak sendirian. Bahwa Banyu, kakak tiri yang tak pernah ia temui, pernah memikirkannya. Ketika Sita berdiri di depan pintu rumah Agung di Surabaya, jantungnya berdebar kencang. Agung membuka pintu, seorang pria bertubuh tegap dengan tatapan mata yang tenang namun dalam. "Anda siapa?" tanyanya curiga. Sita menarik napas dalam-dalam. "Saya Sita, istri almarhum Banyu, dan menantu dari Bapak Hartono." Agung tertegun. Ia mempersilakan Sita masuk, tetapi suasana terasa tegang. Sita menceritakan segalanya, tentang buku harian Banyu, surat-surat Ratih, dan rahasia yang disembunyikan Pak Hartono. Agung mendengarkan dalam diam, matanya sesekali berkilat karena marah, sesekali menunduk sedih. "Tahukah Anda," kata Agung dengan suara serak, "saya tidak pernah ingin bertemu dengan orang itu. Ibu saya menghabiskan seluruh hidupnya untuk melindungi saya dari kebenaran pahit ini. Tapi setelah beliau meninggal dan saya membaca suratnya, saya tahu siapa ayah kandung saya. Tapi saya tidak ingin ada hubungan apapun dengannya. Dia tidak pantas." Hati Sita terasa diremas. Ia hanya bisa menunduk dan meminta maaf atas nama Pak Hartono. Tetapi Agung menggeleng. "Anda tidak perlu minta maaf. Bukan Anda yang salah. Tapi, kenapa Anda datang kemari?" Petik 2. Sita ragu sejenak, lalu berkata jujur, "Karena Banyu. Dia tahu tentang Anda, dan saya rasa, dia ingin saya menemukan Anda. Saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Anda punya seorang kakak yang pernah memikirkan Anda." Agung terdiam, matanya memerah. Ia bangkit dan berjalan menuju sebuah bingkai foto di rak. Foto dirinya dan ibunya yang tersenyum bahagia. "Ibu saya melakukan segalanya agar hidup saya damai. Tapi terkadang saya bertanya-tanya, bagaimana rasanya jika saya punya keluarga yang utuh, dengan ayah dan ibu?" Pertemuan dengan Agung meninggalkan perasaan campur aduk di hati Sita. Ia lega telah mengungkapkan kebenaran, tetapi juga sangat sakit melihat luka yang disebabkan oleh keluarganya. Sekembalinya ke rumah, ia memutuskan untuk menghadapi Pak Hartono sekali lagi. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menuntutnya bertanggung jawab. Dalam percakapan terakhir mereka, Sita meletakkan foto Agung yang telah ia ambil di atas meja. "Ini Agung, putra Bapak," katanya dengan suara tegas. "Bapak telah meninggalkannya, tapi Bapak masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Jangan sampai terlambat, Pak." Pak Hartono menatap foto itu, air mata mengalir di wajahnya yang tua dan penuh gurat. Untuk pertama kalinya, Sita melihatnya menangis, tetapi ia tidak lagi merasa kasihan. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Pak Hartono dengan rahasia dan kebenaran pahit yang tak bisa lagi ia hindari. Hujan telah reda, tetapi kabut tebal masih menyelimuti rumah dan hati para penghuninya. Sita duduk di dekat jendela, memandangi kebun bunga yang pernah dirawat Banyu, yang kini layu. Setiap kelopak yang gugur adalah pengingat menyakitkan tentang apa yang telah hilang. Bukan hanya suami tercinta, tetapi juga kepercayaan pada keluarga. Rahasia tentang Agung dan masa lalu Pak Hartono telah menjungkir balikkan segalanya. Sita merasa seperti perahu kecil yang tersesat di tengah badai, tanpa tahu di mana letak dermaga yang tenang. Beberapa hari setelah konfrontasi itu, Sita jatuh ke dalam keheningan yang dalam. Ia tidak lagi membantah, tetapi juga tidak punya tenaga untuk melanjutkan perannya sebagai menantu teladan.
Setiap malam, ia memimpikannya Banyu yang menatapnya dengan sedih, seolah ingin mengatakan sesuatu. Ia sering terbangun dengan bantal yang basah oleh air mata. Bertanya-tanya apakah ia sedang menghukum dirinya sendiri karena telah membongkar masa lalu. Tekanan dari Pak Hartono kini berubah menjadi keheningan yang menakutkan. Mertuanya itu mengurung diri di kamar, menghindari Sita. Keheningan itu tidak membawa kedamaian. Justru terasa seperti vonis tak bersuara yang membuat Sita semakin terisolasi di rumah yang pernah ia sebut sebagai istana. Apa yang kulakukan di sini? Apakah aku benar-benar bagian dari tempat ini? Petik 2. Rasa bersalah mulai merayap. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena telah menghadapi Pak Hartono dengan terlalu keras. Telah melukai pria tua itu. Meskipun pria itulah sumber dari semua luka. Ia memikirkan Agung dan ibunya yang mulia. Dan bertanya-tanya apakah tindakannya justru menambah luka bagi mereka. Pikiran-pikiran yang menyiksa itu menariknya semakin dalam kepusaran duka dan kebingungan. Suatu sore, Sita memberanikan diri untuk menemui seorang psikolog di kota. Sebuah langkah yang tak pernah terpikirkan olehnya. Di ruangan yang tenang dan nyaman, ia duduk berhadapan dengan Ibu Thalia. Seorang wanita parubaya dengan tatapan mata yang penuh pemahaman. Sita menceritakan segalanya, dari kematian Banyu, tekanan Pak Hartono, hingga rahasia tentang Agung. Ia membiarkan air matanya mengalir, melepaskan semua beban. Sita, kata Ibu Thalia dengan lembut, kamu memikul beban yang terlalu berat, yang bahkan bukan milikmu. Kamu mencoba memperbaiki kesalahan orang lain. Tapi kamu lupa bahwa dirimu sendiri juga perlu disembuhkan. Sita menunduk. Kata-kata psikolog itu menyentuh bagian terdalam jiwanya. Ia sadar telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyenangkan orang lain dan memenuhi ekspektasi keluarga suaminya, sampai ia lupa pada dirinya sendiri. Jika terus begini, ia akan kehilangan jati dirinya. Setelah sesi itu, Sita mulai rutin menulis buku harian. Sebuah cara untuk berdamai dengan perasaannya. Halaman-halaman itu terisi dengan duka, amarah, dan secercah harapan. Ia menulis tentang Banyu, tentang kenangan indah mereka, dan tentang mimpi-mimpi yang harus ia tunda. Ia menulis tentang Agung, tentang penderitaan seorang anak yang ditolak, dan tentang keberaniannya untuk hidup mandiri. Dan ia menulis tentang Pak Hartono, tentang kerumitan dan pertentangan dalam diri pria itu, yang terperangkap antara kehormatan dan kesalahan masa lalu. Namun, sebanyak apapun yang ia tulis, ia tak bisa menghapus amarahnya pada Pak Hartono. Ia marah karena mertuanya telah mengkhianati Ratih, meninggalkan Agung, dan membebaninya dengan tanggung jawab yang tidak adil. Ia juga marah pada dirinya sendiri karena telah membiarkan dirinya terseret dalam pusaran tanggung jawab keluarga, kehilangan tahun-tahun masa mudanya. Suatu hari, saat merapikan kamar Banyu, ia menemukan sepucuk surat lagi yang ditulis Banyu untuknya, tetapi tak pernah terkirim. Surat itu terselip di sebuah buku. Sita sayang, jika suatu saat kamu merasa tidak sanggup lagi, ingatlah bahwa aku mencintaimu bukan karena kamu menantu di keluarga ini, tapi karena kamu adalah kamu. Jangan biarkan siapapun, termasuk Bapak, membuatmu lupa akan hal itu. Sita memeluk surat itu, air matanya kembali mengalir. Kata-kata Banyu adalah obat yang membuatnya sadar bahwa ia harus hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk ekspektasi orang lain. Namun, jalan untuk melepaskan beban psikologis ini masih panjang, dan Sita tahu ia butuh waktu untuk pulih. Sementara Sita berjuang, rumah keluarga Hartono telah menjadi medan perang sunyi. Kebenaran tentang Agung tidak hanya mengguncang hubungan Sita dan Pak Hartono,
tetapi juga menyebar seperti gelombang, memengaruhi anggota keluarga lainnya. Dewi, kakak perempuan Banyu, adalah yang pertama mengetahui cerita ini. Suatu malam, ia datang menemui Sita dengan wajah cemas. "Sita, apa benar Bapak punya anak laki-laki lain?" Petik 2. Sita mengangguk dan menceritakan semuanya. Wajah Dewi berubah dari kaget menjadi marah, lalu akhirnya pilu. "Bagaimana bisa Bapak melakukan ini? Bagaimana bisa Bapak menyembunyikan ini selama bertahun-tahun?" teriaknya sambil menangis. Amarah Dewi tidak hanya ditujukan pada ayahnya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Sebagai anak sulung, ia selalu berusaha menjaga kehormatan keluarga. "Aku mengorbankan masa mudaku untuk menyenangkan Bapak. Dan ternyata Bapak melakukan ini," katanya getir. Dalam sebuah rapat keluarga yang tegang, kemarahan Dewi meledak. Saat Pak Hartono mencoba membela diri, Dewi memotongnya. "Bapak jangan bicara soal kehormatan lagi. Bapak sudah menghancurkan segalanya saat Bapak meninggalkan perempuan itu dan anak kandung Bapak sendiri." Petik 2. Kata-kata itu membuat Pak Hartono tertunduk dalam diam. Namun, tidak semua orang bereaksi seperti Dewi. Ayu, adik bungsu Banyu, memilih untuk diam. Sebagai pribadi yang pemalu, kebenaran tentang Agung membuatnya sangat bingung. Ia mengunci diri di kamar, menolak untuk berbicara dengan siapapun. Sita mencoba mendekatinya, tetapi hanya disambut oleh keheningan. Sita sadar, rahasia ini tidak hanya melukainya, tetapi juga meretakkan seluruh fondasi keluarga. Setiap orang berjuang dengan cara mereka sendiri, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana cara memperbaikinya. Sementara itu, para kerabat mulai bergunjing. Pak Hartono menjadi pusat cemoohan. Beberapa bahkan secara terbuka menyalahkan Sita, menganggapnya telah mencoreng nama baik keluarga dengan membongkar masa lalu. Kritikan itu menambah perih luka Sita. Namun, di tengah badai itu, secercah harapan datang. Suatu sore, Agung menghubunginya. Ia berkata telah banyak berpikir dan ingin bertemu Pak Hartono. "Bukan untuk memaafkan, tetapi untuk berhadapan. Saya ingin dia menatap mata saya dan mengakui apa yang telah dia lakukan," kata Agung dengan tegas. Sita setuju untuk mengatur pertemuan itu. Ia tahu ini akan sulit, tetapi ia berharap ini bisa menjadi langkah pertama bagi keluarganya untuk menghadapi kebenaran. Menjelang hari pertemuan, Sita merasakan campuran antara cemas dan harapan. Ia tidak tahu apakah Pak Hartono punya cukup keberanian, atau apakah keluarga ini bisa disembuhkan. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Bukan karena tanggung jawab, tetapi untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang ia cintai. Rumah keluarga Hartono kini terasa seperti arena pertarungan emosi. Sita berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang lelah. Ia telah melalui perjalanan yang berliku. Dari menemukan rahasia, bertemu Agung, hingga menyaksikan keluarganya terpecah. Namun, di tengah kehancuran itu, Sita mulai sadar, terkadang, kebenaran, sepahit apapun, adalah satu-satunya jalan menuju penyembuhan. Pertemuan antara Agung dan Pak Hartono diatur di sebuah kafe kecil yang tenang di kota Solo. Tempat yang netral, jauh dari kenangan pahit di rumah. Saat Sita masuk, ia melihat Agung sudah duduk, tatapannya tenang namun tegas. Pak Hartono datang terlambat, langkahnya berat, wajahnya dipenuhi gurat lelah dan penyesalan. Sita duduk di antara mereka, merasa seperti juru damai yang canggung. Agung membuka suara lebih dulu, suaranya rendah namun tajam. "Pak Hartono, saya datang bukan untuk memaafkan Anda. Saya hanya ingin Anda menatap mata saya dan mengakui bahwa Anda telah meninggalkan ibu saya.
Dan juga saya. Pak Hartono menunduk, tangannya terkepal erat di atas meja. Untuk pertama kalinya, Sita melihatnya begitu kecil dan rapuh. Agung, saya minta maaf, katanya terbata-bata. Saya salah. Dulu saya tertekan oleh keluarga, oleh kehormatan Trah. Tapi saya tahu, itu bukan alasan. Agung menggeleng, matanya memerah, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Anda tahu, ibu saya melakukan segalanya agar hidup saya baik. Dia tidak pernah menjelek-jelekkan Anda, meskipun dia punya hak untuk itu. Tapi saya tidak bisa melupakan tahun-tahun saya tumbuh tanpa seorang ayah. Sita duduk diam, hatinya perih. Ia ingin menenangkan keduanya, tetapi ia tahu ini adalah momen yang harus mereka hadapi sendiri. Setelah hening yang panjang, Agung berdiri. Saya tidak butuh Anda sebagai ayah saya lagi, katanya tegas. Tapi saya harap Anda akan hidup dengan kebenaran ini dan tidak akan pernah menyakiti siapapun lagi. Saat Agung pergi, Pak Hartono terduduk lemas di kursinya, air mata mengalir di wajah tuanya. Sita tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan tangannya di bahu mertuanya. Sebuah gestur yang menenangkan sekaligus mengingatkan. Sita sadar, meskipun Pak Hartono telah melakukan kesalahan fatal, ia hanyalah manusia yang terperangkap dalam ekspektasi sosial yang kaku. Namun, pemahaman itu tidak menghapus luka yang telah ia timbulkan. Pada hari-hari berikutnya, Sita merenungkan kembali arti sebuah keluarga. Dulu ia berpikir keluarga adalah tempat untuk berkorban. Tetapi kini ia sadar, pengorbanan tidak berarti kehilangan jati diri. Ia teringat Banyu, yang selalu berusaha melindunginya dari tekanan. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri akan hidup sesuai harapan suaminya. Hidup untuk dirinya sendiri dan dengan kejujuran. Sita juga belajar satu hal penting, kebenaran, sepahit apapun, adalah fondasi untuk penyembuhan. Jika Pak Hartono tidak menyembunyikan rahasia, jika keluarga ini berani berterus terang sejak awal, mungkin ceritanya akan berbeda. Kebenaran tidak selalu menyenangkan, tulisnya di buku harian. Tetapi ia adalah satu-satunya cahaya yang bisa mengusir kegelapan. Aku belajar bahwa untuk mencintai dan dicintai seutuhnya, kita harus jujur pada orang lain. Dan yang terpenting, jujur pada diri sendiri. Pelajaran berharga ini tidak hanya untuk Sita, tetapi juga untuk keluarganya. Dewi, setelah beberapa hari diliputi amarah, mulai berbicara lagi dengan ayahnya. Ia belum bisa memaafkan, tetapi ia mau mendengarkan, dan itu adalah sebuah kemajuan. Ayu, si bungsu yang pemalu, juga perlahan mulai membuka diri. Sita sadar, untuk menyatukan kembali keluarga ini, mereka butuh waktu, kesabaran, dan pemahaman. Suatu pagi, Sita berdiri di depan pusara Banyu. Ia meletakkan seikat bunga sedap malam, lalu berbisik, "Mas, aku sedang berusaha. Aku harap Mas bangga padaku." Angin sepoi-sepoi bertiup, seolah Banyu menjawabnya dari kejauhan. Sekembalinya ke rumah, Sita memutuskan untuk mengadakan pertemuan keluarga. Bukan untuk berdebat, tetapi untuk saling berbagi perasaan. Ia mengundang Dewi, Ayu, dan Pak Hartono. Awalnya suasana terasa berat, tetapi Sita memecah keheningan dengan satu pertanyaan sederhana. Kita ingin keluarga ini menjadi seperti apa? Petik 2. Pertanyaan itu membuka katup emosi yang selama ini terpendam. Dewi berbagi rasa sakitnya karena merasa dikhianati. Ayu untuk pertama kalinya mengungkapkan ketakutannya bahwa keluarga mereka akan hancur. Pak Hartono, dengan suara parau, mengakui kesalahannya dan untuk pertama kalinya meminta maaf kepada anak-anaknya. Sita mendengarkan dalam diam. Ia sadar,
Pemahaman bukan hanya tentang menerima kesalahan, tetapi juga berempati pada luka orang lain. Ia pun berbagi kisahnya tentang perjuangannya, rasa sakitnya kehilangan Banyu, dan perjalanannya menemukan kembali dirinya sendiri. Kita semua terluka, katanya. Tetapi jika kita tidak mencoba saling memahami, kita hanya akan semakin menyakiti satu sama lain. Pertemuan itu, meski tidak menyelesaikan semua masalah, menandai sebuah awal yang baru. Keluarga Hartono mulai belajar untuk saling mendengarkan. Sita sadar, pemahaman adalah jembatan terpenting untuk menyatukan kembali hati yang terluka. Suatu hari, Sita menerima surat dari Agung. Ia menulis, meskipun tidak bisa menganggap Pak Hartono sebagai ayah, ia merasa lebih lega setelah menghadapinya. Ia berterima kasih pada Sita karena telah membawa kebenaran dan berharap suatu saat mereka bisa bertemu lagi sebagai teman. Surat itu membuat Sita tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kisah keluarga Hartono tidak berakhir dengan sempurna seperti dalam dongeng. Masih ada bekas luka dan jarak yang perlu dijembatani. Tetapi Sita tahu, dengan kejujuran, keberanian, dan pemahaman, mereka bisa membangun kembali sebuah keluarga. Bukan berdasarkan kehormatan semu, tetapi berdasarkan cinta dan rasa saling menghormati. Ia menutup buku hariannya, menulis baris terakhir. Keluarga bukanlah tempat di mana tidak ada kesalahan, tetapi tempat di mana kita belajar untuk memaafkan dan mencintai di atas semua kesalahan itu. Aku telah menemukan jalanku, dan aku akan melangkah maju dengan Banyu di hatiku, dan cahaya kebenaran sebagai penuntunku. Jika Anda merasa kisah ini menarik dan bermakna, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran kami. Klik ikon lonceng agar tidak ketinggalan video baru. Dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran Anda. Terima kasih telah menyimak.